Sang juara dunia akhirnya kembali bersinar dengan menangkan balapan di sirkuit favoritnya. Setelah berkali-kali ketiban sial dengan reliabilitas McLaren yang buruk, akhirnya Lando Norris berhasil meraih kemenangan pertamanya sebagai juara dunia dengan finish terdepan pada GP Hungaria. Norris berhasil konversi pole positionnya untuk persembahkan kemenangan perdana bagi McLaren di musim 2026 dan bersanding bersama Mercedes serta Ferrari sebagai tim yang berhasil raih trofi di podium tertinggi tahun ini. Di tengah Ferrari yang difavoritkan selama akhir pekan GP Hungaria, Norris dan McLaren tampil sebagai ancaman serius sejak sesi latihan bebas yang dibuktikan dari keberhasilan pembalap Inggris tersebut gagalkan Lewis Hamilton dalam rebut pole position. Balapan Norris tidaklah mudah karena dia sempat kecolongan posisi terdepan saat start ketika disalip lewat manuver undercut dari rekan setimnya Oscar Piastri di tikungan kedua. Karena track position sangat krusial dan sulit menyalip di Hungaroring, Norris harus rela stuck selama lebih dari 30 lap di belakang Piastri. Selama itu, Norris sebenarnya memang menunjukkan kecepatan yang jauh lebih baik dan bisa menempel ketat Piastri dengan cukup intens, terutama di stint kedua. Tapi karena terjebak dirty air, berkali-kali pula Norris harus jaga jarak agar mobilnya tidak kehilangan performa dan dia sempat buat kesalahan di exit tikungan 4 saat alami snap ketika kejar Piastri. Pada stint kedua, Piastri tidak merasa nyaman dengan grip ban hard yang ia klaim inkonsisten, dan beberapa kali dia terlihat kesulitan dalam manage traksi. Dengan kesulitannya Piastri, Lando Norris berkali-kali di radio memberitahu tim kalau dia bisa lebih cepat jika berada di depan, dan meminta tim untuk berikan strategi berbeda. Apalagi dengan ancaman undercut dari Hamilton serta Antonelli, itu membuat McLaren makin tertekan untuk segera berikan Piastri pit stop lebih dulu untuk lindungi posisinya, dan coba berikan kesempatan bagi Norris dengan clear air di depannya. Dan itulah yang dieksekusi McLaren pada lap ke-34, yaitu Piastri dipanggil masuk pit lebih dulu untuk cover undercut, dan Norris dibiarkan stay out dengan mencoba strategi berbeda. Disinilah momen krusial bagi Norris pada balapan kemarin, yaitu seketika dia diberikan clear air, Norris langsung ngacir dan cetak lap 1 detik lebih cepat dari pembalap-pembalap di belakangnya. Catatan waktunya begitu kencang, dan hanya butuh 2 lap saja baginya untuk buat jarak aman pit stop dari Piastri sebesar lebih dari 20 detik. Selain itu, Piastri juga ketiban sial dengan disenggol oleh Carlos Sainz yang notabene adalah pembalap backmarker, dan kehilangan 2 detik karena insiden ini. Piastri yang coba salip dan overlap Sainz dari sisi dalam tikungan 2, malah kena senggol oleh pembalap Spanyol itu yang sedang sibuk berduel dengan Fernando Alonso. Sainz sendiri dihukum penalti 5 detik karena sebabkan senggolan dengan Piastri. Dia seharusnya diganjar penalti 10 detik, tapi diberi keringanan oleh Ray Stewart melihat sistem blue flag FIA yang error sejak lap ke-6 balapan. Sejak lap ke-6, banyak pembalap tiba-tiba mendapatkan sinyal bendera biru di layar mereka, dan ini membuat mereka bingung. FIA akhirnya memutuskan mematikan sinyal bendera biru otomatis dan menggunakan sistem manual dari Marshall. Yang terjadi dengan Sainz meskipun sistemnya error, tapi dia sudah diperlihatkan bendera biru sejak tikungan 13 di lap sebelumnya, dan diabaikan begitu saja sampai akhirnya terjadi senggolan. Wajar jika Piastri begitu marah setelah balapan, dan menyebut alasan sistem error adalah alasan yang bodoh bagi Sainz serta Williams. Tapi apabila melihat kecepatan Piastri setelah itu dengan mobil yang tidak alami kerusakan, dia sama sekali tidak bisa samai kecepatan Norris yang justru semakin ngacir meskipun belum masuk pit. Pada suatu titik, bahkan Norris bisa tembus di 1 menit 22 detikan, dan 1,5 detik lebih cepat dari rekan setimnya. Oleh karena itu, andaikan tidak terjadi insiden, mungkin Piastri akan sulit membendung kecepatan Norris yang semakin kencang di akhir stint pertama, dan tetap terkena overcut. Setelah itu, Norris tidak terbendung dan menghilang di depan dengan finish 15 detik di depan Max Verstappen yang finish di posisi kedua. Itu membuktikan ucapannya di pertengahan balapan, di mana Norris berkata kalau dia bisa dengan mudah membuat gap 10 detik apabila diberi kesempatan di depan. Sementara itu, Piastri gagal finish karena gearboxnya jebol pada lap ke-56. Verstappen, kami cukup yakin dia sendiri bingung kenapa bisa tiba-tiba berada di podium kedua dengan kondisi mobil yang ala kadarnya seperti kemarin. Di kualifikasi, dia dibuat kesal karena melintir di tikungan terakhir saat percobaan hot lap pamungkasnya di Q3 dan salahkan mobil yang menurutnya alami kerusakan aerodinamika. Verstappen berpendapat kalau mereka bukan mengalami degradasi ban, tapi degradasi mobil, karena performanya yang terus menurun sejak sesi latihan bebas. Nasib untung bisa naik untuk start ke posisi ketiga, usai penalti Lewis Hamilton dan Kimi Antonelli. Dia manfaatkan itu sebaik mungkin untuk curi posisi dari Charles Leclerc saat lap pertama.
Verstappen sempat terkena undercut dari Hamilton di stint keduanya, tapi langsung dibalas dengan manuver gendeng di tikungan pertama, di mana Max bisa salip Lawson serta Hamilton sekaligus. Sempat menjauh dari kejaran Hamilton, pembalap Belanda itu memang tak bisa kejar duo McLaren di depan dan berkali-kali komplain soal downshift mobilnya yang tidak konsisten serta suspensi yang tidak nyaman. Selain itu, Red Bull memberikannya strategi berbeda di stint terakhir dengan diberikan ban soft, yang mana Verstappen sendiri tidak percaya kalau dia bisa finish dengan ban tersebut dengan sisa 27 lap. Tapi siapa sangka ketika sedang kejar Hamilton, keberuntungan tiba dengan virtual safety car muncul, dan Verstappen serta tim memilih stay out. Karena Hamilton masuk pit, artinya Verstappen bisa naik ke posisi kedua setelah Piastri DNF. Dan meskipun pakai soft yang sudah berumur belasan lap, dia bisa pertahankan kecepatannya dari kejaran Antonelli untuk kunci podium runner-up. Verstappen sendiri tak ingin larut dengan podium tersebut karena menurutnya Red Bull punya segudang PR yang harus diselesaikan selama jeda musim panas dengan performa RB22 yang tidak konsisten. Isa Kajar sendiri bisa kembali finish di posisi ke-6 dengan balapan yang solid, di mana ia sempat bantu Verstappen supaya bisa menjauh dari Hamilton dengan menghalanginya sebelum masuk pit. Tempat ketiga ada Kimi Antonelli yang meskipun Mercedes nampak keteteran di GP Hongaria dan harus start di luar top 5, dia masih bisa raih hasil optimal dengan kunci podium. Strategi radikal dipakai Mercedes dengan membuat Kimi stay out selama mungkin di dua stint pertama supaya memiliki tire offset yang besar dengan ban lebih segar pada stint penutup. Antonelli sebenarnya punya peluang untuk eksekusi satu stop yang berkali-kali ia minta di radio, tapi Mercedes melihat itu terlalu beresiko dan tetap bertahan dengan dua stop. Momen krusial baginya adalah ketika stay out saat virtual safety car dan bisa salip Lewis Hamilton yang masuk pit. Sempat ada drama ketika mobil Hamilton dan Antonelli sama-sama sejajar saat berada di lajur pit exit dengan menyentuh garis safety car line secara bersamaan. Ternyata hidung mobil Antonelli sudah menyentuh garis itu terlebih dulu dan Hamilton yang sejatinya sudah di depan harus memberikan posisinya kembali kepada pembalap Italia tersebut. Hamilton berusaha mengejar dengan ban soft, tapi perlawanan Antonelli terlalu alot dengan karakter sirkuit yang susah overtake. Alhasil Antonelli bisa kunci podium ketiga, sementara Hamilton harus turun ke posisi 5 karena penalti pelanggaran speed limit pit lane yang membuat jaraknya di klasemen ke Kimi jadi makin lebar sebesar 50 poin. Hamilton dari yang semula adalah kandidat terkuat untuk raih kemenangan ke-9-nya di Hungaroring malah rungkat dengan eksekusi akhir pekan yang buruk dari Ferrari. Sebelumnya di kualifikasi dia juga dihukum turun 3 grid karena miskomunikasi yang menyebabkan Hamilton menghalangi laju Piastri yang sedang hot lap di tikungan pertama. Strategi Ferrari sebenarnya tidak sepenuhnya salah dengan pit stop saat VSC karena dia sedang dikejar Verstappen dan butuh set ban baru untuk amankan podium. Tapi timingnya kurang beruntung karena mereka malah kena salip Antonelli dengan sangat tipis di pit exit. Charles Leclerc juga gagal manfaatkan momen ketika bisa start dari posisi kedua dan malah terlempar dari barisan 3 besar di lap pertama. Padahal dengan ban soft dia diharapkan bisa dengan agresif, beri perlawanan ke Norris dan beri tekanan secara strategi. Tapi yang terjadi malah Leclerc start lambat dan kesalip Verstappen serta Hamilton. George Russell masih belum menemukan keberuntungan dengan alami masalah pada boost baterainya saat start yang memicu anti-stall dan membuatnya turun ke posisi paling belakang. Russell sendiri mampu bangkit untuk finish di posisi ke-7, tapi harusnya bisa finish di depan Hajar apabila memakai strategi satu stop yang sangat mungkin dia eksekusi. Racing Bulls masih pertahankan momentum positif dengan kembali raih double point di Hungaria dan secara resmi menggusur Alpine dari posisi kelima klasemen konstruktor. Tambahan 5 poin dari Liam Lawson yang finish di urutan 8 dan Lindblad di urutan 10 membuat Racing Bulls menutup paruh pertama musim 2026 dengan sangat ciamik. Di tempat 9 ada Nico Hülkenberg yang akhirnya pecah kebuntuannya dengan bawa pulang 2 poin perdananya di musim 2026. Start dari barisan 10 besar, Hülkenberg sangat solid meskipun berulang kali mendapat gangguan dari duo Racing Bulls serta memanfaatkan keunggulan strategi dengan sangat baik. Ini artinya sudah 3 balapan Audi mencetak poin secara beruntun sejak GP Inggris dan membuat mereka berhasil gusur Williams dari posisi 8 konstruktor. Selain itu kemudian ada dua Aston Martin yang berhasil selesaikan akhir pekan GP Hongaria dengan sangat positif setelah diberi 16 komponen baru di EMA26. Aston akhirnya bisa lolos untuk pertama kalinya ke sesi Q2 saat kualifikasi bersama Fernando Alonso. Kemudian Alonso dan Stroll bisa finish semua untuk kalahkan Haas, Williams, Cadillac, dan salah satu pembalap Alpine. Kemudian mereka juga cuma 1 kali kena overlap ketika pembalap lain di bawahnya terkena 2 kali dan Alonso finish 22 detik di depan Colapinto.
Akhir pekan positif bagi Aston Martin, dan mereka ada dalam momentum yang bagus dalam menghadapi summer break. Jadi, apa momen favorit kamu kemarin? Coba tulis di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.